Shalom. Selamat pagi. Untuk kesempatan buat saya sebagai host, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir pagi ini dan merawat kita semuanya. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Amin. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerima. Amin. Sudah menerima pertolongan Tuhan. Mari melambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan tugas pada pagi hari ini. Susunan acara ibadah Gereja CLCC pada hari Rebo tanggal 17 Januari 2024 pukul 04.00 WIB Indonesia, pukul 05.00 AM Hong Kong, pukul 22.00 PM Jerman, Nederland. Ya, satu host, saya sendiri Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo, pembicaraan Bapak Pendeta John Sarbunan, MA dari Kediri, doa profitik Ibu Wace dari Surabaya, amin, luar biasa. Pengumuman Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, doa berkat Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri, selesai. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan sudah berikan, tambahkan satu hari bagi kami. Bapak, Engkau telah satukan kami untuk ibadah persekutuan gereja CLCC. Kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa. Mulai dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Penuhi kami sehingga hari demi hari di dalam ibadah online di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Urapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan mulai ibadah pagi ini juga menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan. Terima kasih Ibu Joyce Putirai. Ya. Yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita ya. Untuk kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus yang maha tinggi. Dialah yang layak kita sembah di pagi hari ini. Haleluya. Oh, thank you Jesus. You are the Christ, the Son of the living God. Haleluya. Makasih Yesus, Engkau sungguh baik, sungguh indah. Amin. Amin. Kami datang untuk menyembah Yesus di pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selamat malam waktu Jerman buat Bu Rosalin dan Pak Ruri.
bersama kita ya. Selamat malam Pak John. Semuanya shalom. Ya, amin, amin. Selamat malam. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan yang berkuasa sampai selamanya. Kami datang sujud menyembah-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, menyembah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan, sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan. Angkat suara menyatakan sama-sama, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah berdaulat atas hidupku, sama-sama katakan, ku Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam pagi ini Engkau dengar apa yang kami pujikan di hadapan-Mu, Yesus. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya.
bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Ini kami semua ya Tuhan. Kami datang sujud dan menyembah kepada-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita katakan, tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama dalam ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Bersama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, dan hati bersuka karena-Mu. Kami datang sujud menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat suara bagi Tuhan Yesus. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dalam hati ku bersuka karena-Mu. Di hadapan-Mu kami datang sujud dan menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau Tuhan dan Raja. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu.
kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan bergema dalam manis kau dengar. Mari angkat suaramu dari hatimu ke dalam. Yang manis kau dengar, Tuhan manis kau Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Praise God. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua dan kita akan berdoa ya. Siapkan hati untuk dengar firman dan kepada kita Bapak Bruri Tikualu dari Jerman akan berdoa untuk firman Tuhan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Haleluya. Baik, bisa dibuka, Bros. Ya, oke. Berarti sadar. Pagi. Pagi. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Ya, Mari kita shalom. satu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, yang selamat pagi yang indah ini kami Amin. mengucap syukur di mana kami boleh bertemu dengan satu dan lain. Di Zoom Gereja CLCC, Bapa Surgawi, kuduskanlah namamu. Kami akan memuji dan menyembahmu Tuhan untuk kasih yang telah kau nyatakan dalam Yesus Kristus. Dan sekarang tibalah saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Ya, Yesus. oleh pengembala kami, Pastor John Sarbunan. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus. Dari awal hingga akhir. Terima kasih Roh Kudus, biarlah firman Tuhan yang
sampaikan oleh hamba-Mu ini dapat Yesus. bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Amin. Yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan dan melakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami selalu ada berkat dan rahmat-Mu dari Tuhan yang disediakan bagi kita setiap hari. Capailah itu dengan semangat serta harapan yang tak pernah putus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus bersama Roh Kudus menyertainya. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri untuk doa yang sangat indah sekali. Telah dinaikkan dari Hamburg, Jerman. Ya, Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salim. Amin. Terima kasih Pak John. John. Tuhan Amin, berkati. amin. Luar biasa. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita boleh berjumpa di pagi ini, waktu Indonesia dan waktu Jerman di malam hari ya. Luar biasa, baik pagi maupun malam kita selalu berjumpa dengan Tuhan. Kita berjumpa seorang dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi suara Tuhan bagi kita semua. Dan kita butuh suara Tuhan ya. Yang menyegarkan, yang menguatkan, yang menghibur, yang memberikan kita tuntunan. Sehingga kita menjalani kehidupan ini kita tidak salah langkah. Semua kita dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Sebuah renungan pada pagi hari ini dalam sebuah tema yang diangkat yaitu kemuliaan Allah dalam karunia pelayanan ya. Pelayanan itu butuh karunia, saudaraku. Dan mari kita akan lihat nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 28 dan sahabat kita terkasih Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan bagi kita sekalian di pagi hari waktu Indonesia dan di malam hari waktu Jerman. Oke, terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Amin. Amin. Jadi di dalam pelayanan itu memang benar-benar membutuhkan karunia ya. Kita tidak bisa melayani Tuhan tanpa karunia. Nah, ada 9 karunia Roh Kudus yang akan Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Kalau kita sama-sama mempelajari Alkitab dengan teliti, dengan lebih mendalam, kita dapati 9 karunia ini Tuhan pakai untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Dan saya percaya semua kita masing-masing Tuhan sudah berikan karunia ya. Nah, karunia itu harus dikobarkan, saudaraku. Sementara talenta atau sesuatu kemampuan atau bakat itu memang sudah sejak lahir menjadi bawaan kita. Nah, talenta itu harus diperlabakan, dilipat gandakan, saudaraku. Yang punya 2 dilipat gandakan jadi 4, yang punya 5 dilipat gandakan jadi 10 ya, saudaraku. Dan semua itu akan kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku, jangan berkata, Pak, saya nggak punya karunia. Minta kepada Tuhan. Bahkan bukan cuma sekedar minta, tapi Alkitab menyebutkan, Alkitab memberikan sebuah pencerahan bagi kita sekalian bahwa kita perlu mengejar karunia-karunia itu. Aku belum dapat karunia bahasa roh, kejar itu. Sampai kau dapatkan karunia berbahasa roh. Aku belum punya karunia bernubuat, kejar itu sampai kau bisa mendapatkannya. Jadi semua itu ada upaya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita berpikir, kita lihat, oh orang itu punya karunia hebat ya. Dia punya karunia bisa berbahasa roh, punya karunia bisa menafsirkan bahasa roh, punya karunia bernubuat, punya karunia mimpi, punya karunia mengadakan mujizat. Tuhan berikan bukan cuma untuk dia atau mereka saja, tapi untuk kita semua. Asal kita mau buka hati bagi Roh Kudus, berkata, Tuhan mari penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Tuhan, aku mau mengejar karunia-karunia itu. Kejar sampai dapat.
Waktu engkau mengejar, jangan sampai sewaktu engkau berhenti di tengah jalan, kejar sampai engkau dapatkan itu. Nah, saya pun demikian, mengejar karunia itu, saudaraku. Jadi sama seperti orang memburu harta karun, ya. Dia mengejar, dia tidak menyerah. Dia belum dapat, dia kejar lagi. Belum dapat, kejar lagi. Besok belum dapat, kejar lagi terus. Sampai akhirnya dia menemukan. Wow, ketika dia mendapatkan itu, Bapak Ibu, pelayanannya luar biasa, ya. Yang tadinya takut-takut, grogi, berbicara di depan orang banyak, nah sekarang tidak takut-takut lagi, ya. Dan dulunya malu-malu berdoa, sekarang gak malu-malu lagi, saudaraku. Jadi semua kita ini Tuhan berikan kita karunia di dalam pelayanan, ya, saudaraku. Jadi inilah kemuliaan Allah dalam pelayanan, dan saya percaya ketika karunia-karunia itu datang karena ini karya Roh Kudus, maka benar-benar Tuhan Allah kita dimuliakan, ya. Saudara-saudara, kita lihat bagian-bagian ini penting sekali bagi kita semua. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan orang percaya yang mendapat karunia di dalam pelayanan, ya. Pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kemuliaan Allah, saudaraku, ya, dinyatakan dalam kehidupan orang percaya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, dia lakukan dengan setia. Ingat, ya, dilakukan dengan setia, dan Tuhan semakin memperbesar kapasitasnya. Tuhan semakin memperbesar kemampuannya, saudaraku, ya. Tuhan semakin memakai orang ini untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, ini indah sekali. Jadi saudara-saudaraku, saya berdoa supaya semua kita pada pagi hari ini, kita benar-benar diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Bilang, saya mau. Katakan, saya mau. Mau apa, saudara-saudaraku? Mau karunia Roh Kudus. Amin, saudara-saudaraku, ya. Jadi karunia ini membuka pelayanan. Sementara buah roh, ya, yaitu karakter, saudaraku, hidup orang Kristen itu yang membuat dia bertahan dalam pelayanan. Jadi dua ini harus ada seperti dua mata uang, ya, yang tidak bisa lepas, tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Saya ulangi sekali lagi, karunia itu membuka pelayanan. Satu contoh, misalnya, ya, di tempat itu ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada orang sakit, dan waktu didoakan ternyata orang sakit sembuh. Langsung jadi heboh, ya, berita itu. Diviral kemana-mana, saudaraku. Itu diperbincangkan orang. Sehingga akhirnya orang yang jadi nggak tahu, jadi tahu. Orang yang nggak percaya, akhirnya jadi percaya. Kenapa? Karena Tuhan bekerja dengan karunia. Amin, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya karunia itu. Dan saya ingatkan kita sekalian, karunia itu bukan milik orang-orang tertentu, tapi milik kita semua. Cuma persoalannya, pertama, kita mau apa enggak? Yang pertama itu. Yang kedua, kita mau berusaha apa enggak, saudaraku? Jadi waktu engkau berusaha, engkau kejar. Belum dapat, kejar lagi. Belum dapat, kejar lagi. Sampai akhirnya engkau dapat, ya. Sama seperti kita bekerja, kita mencari harta karun. Kita mencari sesuatu yang benar-benar ini sangat kita rindukan. Memang karunia ini, saudaraku, ya hanya waktu ada di bumi saja, ya, saudara-saudaraku. Tetapi buah roh itu akan membawa kita sampai kepada kekekalan, ya. Paulus berkata demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar dari semuanya itu adalah kasih, ya, saudaraku. Oke, mari kita akan lihat dan kita bisa pelajari karunia dalam pelayanan. Dapat kita pelajari dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19 ayat 4 sampai 7, ya. Kemarin pagi kita baru menyelesaikan Kisah Rasul 18, dan tadi malam kita mulai masuk di Kisah Rasul 19. Kita sudah bahas kemarin malam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan pagi ini adalah kelanjutannya ayat 4 sampai ayat 7, saudaraku, ya. Nah, dari ayat-ayat tersebut, Kisah Rasul 19 ayat 4 sampai 7, saudara-saudara, kita sudah bisa melihat di sini, kita tentu mendapati ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Katakan, yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam karunia, dalam pelayanan, ya, karunia pelayanan. Saudara, jadi sepanjang tahun 2024 ini kita bicara tentang kemuliaan Allah. The glory of the Lord.
This is the years of glory. Ini adalah tahun kemuliaan. Mungkin hari-hari ini kau mengalami keadaan-keadaan tidak baik, keadaan-keadaan tidak menyenangkan, keadaan-keadaan sangat menyakitkan, keadaan-keadaan yang sangat membuat engkau sepertinya terpuruk, engkau mengalami kesengsaraan. Saudaraku, ingatlah, saya sudah sampaikan waktu khotbah Natal di Surabaya, saudaraku, pada bulan Desember yang lalu, tanggal 9, bahwa saya sampaikan di sana tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ya, salib itu bicara tentang penderitaan, bicara tentang bagaimana engkau mengalami persoalan, pergumulan, engkau menanggung beban, engkau pikul salib berat. Ya, rasanya engkau seperti nggak kuat, seperti engkau nggak mampu. Engkau jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Sama seperti Yesus ketika pikul salib, kayu salib karena saking beratnya dia terjatuh beberapa kali. Tapi puncaknya ketika dia digantung di atas kayu salib, saudaraku, di sanalah kemenangan Yesus. Dan Yesus benar-benar dimuliakan oleh Bapa di sorga. Saudara, saya juga akan dimuliakan Tuhan. Di saat-saat Tuhan izinkan engkau dalam mengalami persoalan. Saudara, tujuan Tuhan izinkan engkau dan saya mengalami persoalan itu apa? Supaya kita ini tidak lupa Tuhan. Nah, terkadang orang kalau tinggal dalam zona nyaman, tidak ada masalah, enak-enak aja, nah mulai lupa Tuhan, ya, mulai santai-santai dulu, untuk urusan Tuhan nanti sih, tunggu dulu, masih repot segala macam, segala tetek bengek. Tapi ketika kau dalam persoalan kesesakan, di saat jalanmu buntu, kau merasa seolah-olah tidak ada yang peduli, tidak ada yang bisa menolong engkau lagi. Nah, disitulah Tuhan ingatkan saudara saya baru, oh ini waktunya. Kita perlu Tuhan, kita perlu datang mencari Tuhan. Amin, saudaraku. Waktu kita sakit, dokter sudah angkat tangan, gak ada harapan tidak bisa menyembuhkan. Meskipun ada obat yang diberikan, tapi obat itu pun mahal sekali. Namun dokter sendiri tidak bisa memberikan garansi, tidak bisa memberikan jaminan bahwa obat ini bisa menyembuhkan 100%. Ini hanya membantu paling tidak, ya mengurangilah sakitnya. Tapi yang menjadi kesembuhan 100% dokter pun tidak bisa menjamin. Nah, karena itu kita butuh Tuhan dalam hidup ini, ya. Seperti yang saya alami ini. Saudara kekasihan Tuhan, disitulah saat dokter tidak sanggup menolong saya. Saya punya dokter yang ajaib, dokter yang maha agung, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristuslah yang menyembuhkan saya. Kalau saya disembuhkan, saudara juga pasti disembuhkan. Yang percaya bilang amin. Haleluya, kalau orang lain ditolong Tuhan, engkau juga ditolong Tuhan. Orang lain diberkati Tuhan, engkau juga diberkati Tuhan. Imani. Saya minta saudara perkatakan di dalam doa-doamu, baik siang maupun malam, saudara berkata dalam doa, Tuhan, tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan. Saya ingin melihat kemuliaan. Hari-hari sebelumnya saya melihat semua keburukan, keadaan-keadaan yang menyakitkan, menyedihkan, mengecewakan. Tapi tahun 2024 ini tahun baru, aku ingin melihat kemuliaan Tuhan. Ucapkan itu, saku, ya. Ucapkan itu, saudara. Sekalipun setan bilang, nih lihat kamu sakit, belum sembuh. Nih lihat kamu dalam persoalan, banyak masalah, beban berat, penderitaan, sudah mengalami jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Tapi perkatakan, tahun 2024 aku melihat kemuliaan Tuhan. Ucapkan itu. Maka apa yang kau ucapkan itu adalah sebuah doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan. Dan doamu didengar oleh Tuhan karena kau ucapkan dengan hati yang percaya. Amin, saudaraku. Tuhan hanya mendengar doa orang-orang yang percaya. Orang yang tidak bimbang hatinya. Orang yang hatinya teguh. Orang yang yakin 100% bahwa bersama dengan Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan baik, ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo kita nyanyi sama-sama, ya, di hadapan Tuhan Yesus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Orang yang menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan sudah bisa dipastikan. Dia sudah dekat dan Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya kepada dia. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari saudara kita pelajari terus bagian-bagian firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini buat kita sekalian, dan nanti haleluya, setelah firman Tuhan ini akan didoakan oleh sahabat kita terkasih
Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua ya. Oke, kita akan lihat. Ini dia, Bapak Ibu. Haleluya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam karunia pelayanan. Siapa dia, Bapak Ibu? Kalau saudara mau tahu siapa dia, nah mari kita lihat jawabannya. Ini dia. Dia adalah orang percaya yang apa? Ini dia. Yang pertama, orang percaya yang menyadari. Menyadarinya bagaimana? Menyadari bahwa baptisan Yohanes itu bagi orang yang telah bertobat. Itu adalah dasar dari Kristen, ya, kekristenan yang baru. Jadi orang baru bertobat itu ibarat orang membangun rumah, harus ada fondasi dulu, ada dasar dulu. Jadi baptisan Yohanes ini adalah bagi orang yang telah bertobat, ya, yang dulunya suka mabuk, sekarang nggak mabuk lagi. Yang dulunya suka Alkitab, sekarang nggak suka Alkitab. Dulu suka alkohol, sekarang suka Alkitab, ya. Yang dulunya suka Roh Kudus, sekarang suka Roh Kudus, ya. Yang dulunya haleluya dengan Tuhan, sekarang haleluya dengan Tuhan. Amin. Mari kita lihat ayat ini. Yang dulunya penuh dengan kebencian, kemarahan, kedendaman, tapi sekarang penuh dengan kasih dan pengampunan. Itulah orang Kristen yang baru. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul 19 ayat 4. Kisah para Rasul 19 ayat 4, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Amin. Amin. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Apa artinya bertobat? Bertobat tinggalkan kehidupan yang lama. Tinggalkan kehidupan masa lalunya, ya, yang penuh dengan dosa, kekejian, sesuatu yang penuh dengan kenajisan. Tinggalkan semuanya itu. Dulu suka menyembah berhala, tinggalkan semuanya, sekarang menyembah Tuhan saja. Amin ya. Nah, itu artinya bertobat. Dari kata metanoia. Metanoia itu perubahan hidup selaku, baik akalnya dulu pikirannya negatif, pikirannya jahat, pikirannya buruk, sekarang pikirannya positif. Amin ya. Itu artinya bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, ini saudaraku ya, Paulus berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia. Dia ini adalah Yesus yang datang kemudian daripadanya. Ini adalah Yohanes ya. Yesus yang datang kemudian setelah Yohanes ini, yaitu Yesus. Saudara, jadi kita belajar hari ini bahwa kemuliaan Allah dalam karunia pelayanan itu dia perlu menyadari dulu. Baptisan Yohanes ya, ini penting. Itu dimulai dari situ dulu. Ya, mulai dari situ menjadi orang Kristen yang lahir baru, bertobat saudaraku ya. Tinggalkan semua dosa, hidup dalam hidup yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, dari sinilah kuasa Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan saudara saya. Amin ya. Waktu Yesus berjalan berkeliling dan dia menyembuhkan banyak orang, dan orang-orang bertanya, Yesus, dari mana engkau dapat kuasa itu? Yesus berkata, dari mana baptisan Yohanes? Nah, inilah baptisan Yohanes bagi orang yang telah bertobat. Orang yang telah bertobat, tinggalkan dosa, doanya itu sangat powerful, doanya berkuasa ya. Beda dengan orang yang masih suka hidup dalam dosa, selaku doanya tidak akan bisa berkuasa ya. Tidak akan bisa mengalahkan setan, saudaraku. Tapi kalau orang bertobat, tinggalkan dosanya, doanya paling ditakuti oleh setan. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam karunia pelayanan? Kita lihat yang kedua, dia adalah orang yang mendengar. Mendengar apa, saudaraku? Dia mendengar firman dan kemudian dia siap memberi diri dibaptis, ya, dibaptis sebagai ketaatan pada firman Tuhan. Mari kita lihat Kisah Rasul 19 ayat yang kelima. Ya, Kisah para Rasul 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi orang-orang ketika mendengar firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah pengajaran tanpa ada yang suruh, tanpa ada yang dorong-dorong, tanpa ada yang minta dibaptis, tanpa ada yang paksaan, mereka sendiri memberi diri mereka dibaptis ya. Sama seperti Yesus juga datang ke Sungai Yordan, dia memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya. Saudara, engkong saya itu dia gereja lama ya.
saudara yang kasih Tuhan, dan dia tidak mau dibaptis secara seperti yang Alkitab katakan itu, Yesus dibaptis dalam sungai, ya. Dia tidak mau. Tapi setelah dia belajar Alkitab, dia mengerti, oh, dia perlu dibaptis. Dan pada waktu dia dengan saya pergi ke Israel tahun 2000 yang lalu, saudaraku, ya. Ada berapa tahun yang lalu tuh? Ada sekitar 24 tahun, ya. Soal kasih Tuhan. Nah, di sanalah orang-orang mempersiapkan diri dibaptis Sungai Yordan, dan dia mau dibaptis. Saudaraku. Jadi itu dari kerelaan, ya. Kerelaan. Jadi baptisan Yohanes ini adalah dasar dari kekristenan yang baru di sini, saudaraku. Nah, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Tuhan dalam karunia pelayanan, ya, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga, dia adalah orang yang menerima, ya, jangan menolak, ya, menerima dengan segenap hati. Apa yang dia harus terima? Dia menerima dengan segenap hati impartasi kuasa Roh Kudus oleh pelayanan penumpangan tangan. Jadi kalau pendeta mendoakan jemaat, ya, ditumpangi tangan, itu artinya pendeta atau hamba Tuhan tersebut dia sedang menyalurkan, dia sedang impartasikan kuasa Tuhan kepada orang yang dia doakan, ya. Kita berdoa nanti pada tanggal 20 hari Sabtu, ya, di kebaktian di tempat Ibu Indriani, kita berdoa supaya terjadi impartasi kuasa Roh Kudus, dan itu memang kita perlu siap. Nah, kadang-kadang Tuhan mau memberikan impartasi kuasa Roh Kudus, tapi ada orang yang nggak siap, sehingga dia tidak bisa menerima karunia Roh Kudus, ya. Dia tidak bisa menerima pengurapan Roh Kudus. Tapi kalau dia buka hati, siap, wow, dilawat Tuhan luar biasa. Itu penting. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul 19 ayat 6. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Amin. Haleluya. Amin. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, ingat, saya sudah katakan, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, haleluya, apa yang terjadi? Turunlah Roh Kudus ke atas mereka yang ditumpangi tangan itu oleh Paulus, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh, haleluya, dan bernubuat. Bernubuat ini artinya orang memperkatakan imannya. Dia memperkatakan firman. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Nah, itu adalah salah satu bentuk orang bernubuat. Orang berbahasa roh itu dia membangun imannya, saudaraku, ya. Jadi waktu dia susah, waktu dia sedih, waktu dia galau, waktu dia dalam keadaan putus asa, rasanya tidak bisa ngomong lagi, saudaraku. Rasanya sudah habis kata-kata mau ngomong apa, udah tahu harus ngomong apa, saudara-saudaraku. Nah, disitulah dia akan memakai bahasa roh. Bahasa roh ini adalah sebuah alat komunikasi antara orang percaya dengan Tuhan, ya, saudara-saudaraku. Nah, untuk mengerti, memahami isi hati Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang tahu itu adalah roh Tuhan Allah sendiri. Dia tahu apa yang ada di dalam isi hati Allah, dan dia beritahu kepada kita sekalian. Nah, itu indahnya kalau kita berdoa dengan karunia bahasa roh, ya. Nah, karunia bahasa roh ini adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus. Jadi ini bukan milik gereja-gereja tertentu seperti gereja Pentakosta atau karismatik, tidak. Semua kita orang percaya pun bisa mendapatkan itu, saudaraku. Nah, karena itu tadi saya katakan di awal, karunia itu kita harus kejar. Jadi jangan diam, kejar. Kok orang ini sudah dapat, orang itu sudah dapat, yang sana sudah dapat, kok aku belum? Kejar, saudaraku. Sampai kau mendapatkan karunia bahasa roh, ya, dan kemudian karunia bernubuat. Nah, karunia bernubuat ini gunanya untuk apa? Untuk membangun jemaat. Misalnya dalam sebuah kebaktian, ada banyak orang yang datang, dan hamba Tuhan itu berkata, saya percaya di sini ada orang-orang sakit yang Tuhan mau sembuhkan dia. Nah, waktu yang sakit itu datang, dia mendengar kata-kata itu, imannya bangkit. Dan dia berkata, yes, amin. Ya, seperti waktu kita menaikkan doa profetik itu, ya, saudara, itu kita sedang melatih diri untuk bernubuat. Bernubuat tuh bangsa dan negara, bernubuat tuh gereja pelayanan kita di CLC sini. Saudaraku, itu kita sementara memperkatakan iman, dan semua iman kita bangkit dan kita berkata, I receive. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu penting, saudaraku.
Nah, sudah lama setan membuat engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, beban berat, rasanya engkau sudah capek, engkau sudah nggak kuat, engkau sudah nggak mampu, engkau sudah putus asa. Tapi sekarang bangkit, minta Tuhan penuhi engkau dengan Roh Kudus, boleh berkata-kata dalam bahasa roh. Saudaraku ya, jangan diam. Buka mulut berkata-kata. Saudara-saudara belum dapat, minta sampai Tuhan penuhi engkau dengan Roh Kudus. Haleluya. Dan salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus, dia berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu kemudian bernubuat. Sebelum engkau bernubuat kepada orang lain, bernubuat kepada dirimu sendiri. Bernubuat bagaimana? Aku percaya Tuhan, engkau menyembuhkan penyakitku. Aku percaya Tuhan, engkau menolong hidupku. Aku percaya Tuhan, tahun 2024 ini, aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanku, keluargaku, keuanganku, kesehatanku, pekerjaanku, pelayananku. Kita minta itu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan ya. Saudara, ini penting Bapak Ibu. Karunia-karunia ini bekerja ya. Luar biasa. Oke. Nah, mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, saudara. Ini dia. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia, wow, haleluya. Terpujilah Tuhan, kita nyanyi lagi. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Oke, saya tolong tanya bagi Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini, siapa di antara saudara yang sudah mendapatkan karunia bahasa roh? Tolong lambaikan tangan. Yang sudah dapat karunia bahasa roh, yang sudah bisa berbahasa roh, ya, oke, minta ya. Saya dulu juga belum dapat, saya minta karena saya mengejar itu. Akhirnya saya dapat, ya, saudaraku. Ya, sama seperti kalau kita lihat seorang bayi yang baru lahirkan, dia belum bisa banyak berkata-kata ya, dengan kalimat-kalimat yang panjang-panjang ya, saudara, dengan kata-kata yang banyak. Dia hanya cuma bisa oe, oe, oe. Oe yang pertama itu artinya apa, saudaraku? Dia minta susui, diminta susu, minta mimi ya, minum susu. Kemudian setelah itu oe, oe, oe. Oe yang kedua itu dia minta untuk apa? Diganti popoknya karena dia sudah ya mungkin buang air atau kencing di situ karena itu popoknya buat dia tuh nggak nyaman, jadi dia risih ya, dia rasa terganggu di situ ya, saudaraku. Kemudian bilang oe, oe, oe. Oe itu artinya apa, saudaraku? Dia minta untuk digendong ya, dia minta dimomong seperti itu. Nah, cuma bahasanya oe, oe aja. Nanti dengan berjalannya waktu dia mulai bisa diajarin bilang ngomong papa, mama ya. Satu, dia mengenal papa, mama. Nah, dia dengar lagi, saudaraku ya. Selamat pagi, shalom, haleluya. Nah, itu nanti kata-kata perbendarannya makin banyak. Seperti itu. Jadi minta ya. Oke, saya tanya lagi, apakah ada yang sudah bisa mendapatkan karunia bernubuat? Yang sudah bisa bernubuat? Nah, minta Bapak Ibu sekalian ya. Di doa malam yang lalu ya di Surabaya itu sebelum pandemi, teman-teman yang datang ikut doa malam, saudaraku, mereka belum dapat karunia bahasa roh, dan tiba-tiba Tuhan kasih mereka karunia bahasa roh saat mereka didoakan, ditumpangi tangan, Tuhan penuhi mereka dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, lalu ada yang belum bisa bernubuat, akhirnya bisa bernubuat, saudaraku. Indah sekali, Bapak Ibu. Saya ingat seperti pagi ini, suatu hari ketika kami doa pagi, saudaraku ya, di gereja, dan ada salah satu jemaat, saudara-saudara, dia mulai berbahasa roh, dan saya bilang, Tuhan berikan saya karunia untuk bisa mengartikan bahasa roh itu. Dan ternyata seketika itu Tuhan kasih, saudaraku. Apa yang dia ngomong, saudara, tiba-tiba Tuhan nyatakan, ini begini, maksudnya ini. Akhirnya bisa, Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti itu. Lalu saya minta lagi karunia mimpi, ya, karunia mimpi. Dan kadang-kadang Tuhan berikan juga di dalam doa melihat sesuatu, saudaraku, ya. Kadang-kadang ada wajah orang yang berbeda-beda dari berbagai etnis, ras, saudaraku. Dan saya tahu Tuhan minta supaya doakan mereka, dan saya belum pernah ketemu dengan orang-orang ini. Tapi itulah yang Tuhan nyatakan, ya. Dan saya percaya dengan berjalannya waktu, ketika engkau setia dalam pelayanan, ingat, karunia
pelayanan. Kalau engkau setia dalam pelayanan, saya percaya Bapak Ibu sekalian, bukan cuma saya yang dikasih, tapi saudara juga dikasih. Amin. Tuhan gak pernah pilih kasih. Tuhan gak pernah beda-bedakan. Cuma persoalan kita mau apa enggak. Kita mau serius apa enggak. Kalau engkau serius, Tuhan akan berikan kepadamu. Ya, Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Cari, maka engkau akan mendapat. Ketok, maka pintu dibukakan. Jadi ada upaya dari kita, saudaraku. Maka itu saya mendorong, saudaraku, kesetiaan Anda dan saya di dalam pelayanan ini Tuhan perhitungkan. Betul. Tuhan menghargai, saudaraku. Ya, saya melihat, saudaraku, ada orang yang setia banget pada Tuhan. Tadinya orang itu biasa-biasa saja, tapi karena dia setia dengan Tuhan, ternyata Tuhan pakai dia luar biasa. Ya, seorang hamba Tuhan, waktu itu dia belum melayani Tuhan, masih jemaat biasa, saudaraku. Dan dia minta didoakan, saudaraku, karena dia nggak bisa tidur, saudara-saudara. Dan pada waktu itu, saudara-saudara kasih Tuhan, saya mendoakan dia, dan dia bilang, Pak, puji Tuhan, saya bisa istirahat, bisa tidur. Dan luar biasa, Bapak Ibu ya, Tuhan pakai dia luar biasa dengan karunia, bisa bernubuat, karunia bahasa roh, luar biasa, saudaraku. Seorang ibu rumah tangga, ya, dan dia dipakai Tuhan, diundang, khotbah kemana-mana, saudaraku. Saya bersyukur sekali, saudaraku ya. Saya tahu bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan ini, Tuhan perhitungkan ya semuanya. Nah, saya yakin ketika kita bekerja di sebuah kantor atau sebuah perusahaan, pasti majikan atau bos itu pimpinan memperhatikan kesetiaan kita ya. Pak Buri Borosalin juga kan demikian, punya karyawan kan, kalau mereka kerja dengan baik pasti diperhatikan, suatu. Apalagi Tuhan, kita kerja di perusahaan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya mau belajar melatih diri saya seperti ini, saudara. Dan saya sudah siap untuk pekerjaan besar nanti ketika datang. Oh, saya sudah siap untuk melakukan itu. Kenapa? Karena saya sudah belajar mempersiapkan diri saya. Jadi karena itu saya mendorong kita, ayo kita sama-sama bergandengan tangan, kita maju ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya sekarang. Ini dia hasil yang pertama, saudara. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia harus percaya. Bilang harus percaya. Harus percaya kepada siapa? Harus percaya kepada Yesus yang datang setelah Yohanes. Jadi saudara, Yesus itu yang datang setelah Yohanes, harus percaya pada Yesus. Mari kita lihat. Kisah Rasul 19 ayat 4. Kisah para Rasul 19 ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Amin. Amin. Dia yang datang kemudian daripadanya, dari Yohanes. Yang datang kemudian dari Yohanes ini siapa? Yaitu Yesus. Jadi, seorang kasih Tuhan, Paulus berkata bahwa mereka harus percaya. Jadi orang percaya kepada firman, dia harus percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Yesus sanggup menolong engkau. Yesus sanggup memberkati engkau. Yesus sanggup memulihkan engkau. Yesus sanggup membukakan jalan menyelesaikan masalahmu. Jadi percaya itu harus, bilang harus. Harus itu hukumnya wajib. Mau tidak mau harus. Suka tidak suka harus. Setuju atau tidak setuju harus. Siap tidak siap harus, Bapak Ibu. Harus percaya ya. Gak bisa ditawar, suatu harus ya. Haleluya. Sekalipun rasanya engkau lihat seperti nggak mungkin, sudah terlambat nih, tapi percaya saja itu harus. Baru engkau lihat kemuliaan Allah. Amin. Kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia telah memberi dirinya dibaptis. Dia telah memberi dirinya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Jangan dalam nama pendeta atau nama gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, itu baptisan yang sah. Mari kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 5. Ya, Kisah para Rasul 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, yang terakhir. Dan nanti Ibu Beli Hukum pun akan berdoa untuk kita sekalian. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia ditumpangi tangan
dan dapat bahasa roh dan karunia bernubuat. Ya, luar biasa. Itu dahsyat sekali. Maka itu Bapak Ibu, kalau ada pengurapan Roh Kudus, minta cepat-cepat maju, tangkap itu supaya engkau bisa mendapatkan karunia bahasa roh dan bernubuat. Mari kita lihat Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Amin. Amin. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Jadi kalau orang-orang maju didoakan, itu artinya diimpartasikan pengurapan Roh Kudus turun. Lalu akhirnya mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Wow, dahsyat sekali ya. Kita doakan hari Sabtu nanti tanggal 20, ini Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus datang melawat umat Tuhan ya. Oke, Tuhan berkati kita semua, dan sahabat kita terkasih Ibu Weli Hukubun akan berdoa buat kita semua di pagi hari ini. Ya baik Bapak Pendeta, Bapak Ibu mari kita satu dalam doa. Ya, Bapa di Yesus. sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan untuk lawatan Tuhan buat kami semua di pagi hari ini. Atas Ya, perkenan-Mu, Yesus. kami sudah duduk untuk memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan Ya, pada Yesus. Tuhan. Dan di saat ini kami sudah menerima berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbonan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, karena setia dan setia Ya, setia Yesus. untuk merenungkan firman-Mu. Dan isi hati Tuhan boleh disampaikan buat kami semua di pagi hari ini, di malam hari ini untuk waktu Jerman. Ya, Yesus. Bagaimana kemuliaan Tuhan dalam karunia pelayanan. Sungguh Bapa, kami membutuhkan akan karunia itu dalam kehidupan kami, Ya, agar Yesus. kami untuk terus setia datang kepada Tuhan, supaya meminta kepada Tuhan karunia itu dalam kehidupan kami, supaya Ya, kami Yesus. pakai untuk memuliakan Engkau, melayani setiap orang dalam kehidupan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, tentang bagaimana menyadari baptisan Yohanes bagi orang yang telah bertobat, Ya, mendengar Yesus. firman Tuhan, dan dia siap memberi diri untuk dibaptis Ya, dan Yesus. menerima dengan segenap hati prestasi kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami mengejar akan karunia itu, dan Ya, kami Yesus. memberi diri kami untuk dipakai oleh Tuhan Amin. dan menjadi berkat dalam pelayanan untuk setiap orang. Bapa di sorga, terima kasih kami berdoa menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbonan MA, dalam kehidupan. Berikan kesehatan, kekuatan, Ya. berikan umur yang panjang Amin. untuk I setia dan receive. setia duduk di bawah kaki Tuhan, Yes. merenungkan firman-Mu dan membagi buat kami semua, Ya. baik pada pagi maupun ibadah malam, tapi juga kepada semua orang, untuk didengar dan Ya, untuk Yesus. menerima pelayanan hamba-Mu untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati keluarga besar Bu Sinta, ketiga anak terkasih, bahkan semua keluarga dalam kehidupan mereka, baik jasmani maupun rohani. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Masa depan anak-anak Ya, terkasih, Yesus. Tuhan siapkan bagi Amin. mereka penuh dengan harapan yang terbaik, Tuhan Ya, Yesus. dan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa kami, ampuni kesalahan dan dosa Ya, kami. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang kami telah dengar di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun untuk doa peneguhan firman yang sangat indah ya. Terima kasih Bu Weli Hukubun pagi hari ini.
Amin. Makasih Bapak Pendeta. Amin. Ya, kembali kepada host kita, Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sartunan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Bapak Glory yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Ibu Rosalin yang memperdengarkan firman Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan doa profetik pada pagi hari ini. Ibu Wace Ya, Ibu Wace mungkin hadir bisa. Ya, saya Pak John yang mewakili. Baik. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Haleluya, haleluya. Mohon maaf Pak John, ini saya singkat oleh karena HP saya sudah panas, saya takut mati. Baik. Ya, baik. HP saya, ya. Jadi saya singkat ini. Ya. Kemarin kan langsung sempat mati Pak John. Itu ya baterainya, terus saya agak didinginkan, saya nyalakan lagi baru bisa. Gitu ya. Oke. Ya. Ya, saya sambil jalan Pak John yang itu ya. Ya, oke. Shalom. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita amini dengan I receive. Amin. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik
bagi gereja CLCC Everliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I I receive. receive. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan Maria bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarpunan. Dan selanjutnya menyampaikan pengumuman gereja CLCC oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas. Iya, terima kasih Ibu Joyce Putirai. Aduh, bajunya bagus banget ini. Haleluya. Shalom Alahim, Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat malam Salam. bagi Opa, Bruri dan Oma Rosalina di Jerman. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BKCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah CLCC onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Iriani, Perumahan Merpati Kehutanan Jalan Nusantara Blok 1 nomor 1 Pabean Sedati Sidoarjo dekat utara Hotel Sinar. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintan Nini Sulestiawati di nomor 0859 6427 7805. Info penting, harap Bapak Ibu dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan dan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Januari tahun 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 17 Januari 2024, di tanggal yang sama, adik Aldri Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun dari Jayapura,
Dan adik Samuel Hukubun, cucunya Ibu Hewele Hukubun dari Jayapura pada hari ini. Tanggal 24 Januari 2024, Ibu Sinta Nini Selesiawati dari Kediri. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap hubungi Ibu Sinta Nini Selesiawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja Sisi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kita bepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Oke, hari ini kita mau nyanyikan pujian ya untuk merayakan ulang tahun cucunya Bu Weli, anak Aldrik ya, dan Samuel. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Haleluya. Oke, sebentar ini. Oke, kita sama-sama pujikan pujian ini. Haleluya. Oh, ini. Haleluya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amin. Kita ini sama-sama. Haleluya. Oh, Kemudian lagunya orang itu tadi keluar dari mana? dalam air sebagai simbol orang itu berjalan dalam hidup yang baru. Haleluya. Saya berkata bukan masuk ke dalam air yang murni, Amin, amin. tetapi orang Amin. Haleluya. Oke. Ya, tadi lagunya sudah saya siapkan. telah memutuskan dalam hati Oke. Kristus dan Kristus Ya. telah merubah dia. Hal ini adalah untuk menjadi ekspresi bagi dunia luar sebagaimana Oke. Kristus telah dibaptis pada Matius 3 ayat 13-14. Ya. Oh. Baptisan adalah sebuah Bentar Bapak ucapan Ibu, kita nyanyikan sama-sama ya. Yesus sendiri. Galatia 3 ayat 27 mengatakan berkata semua dari kamu yang dibaptis dalam Yesus Kristus telah mengenakan Kristus sendiri. Dalam Roma 6 ayat 3, Paulus berkata setiap dari kita yang dibaptis di dalam Yesus Kristus dibaptiskan dalam kematiannya. Jadi kita mati pada kehidupan lama kita dan kita hidup di dalam kehidupan baru kita. Baptisan adalah penting. Dalam Markus 16 ayat 15-16, Alkitab berkata, pergilah kalian ke seluruh penjuru dunia dan sebarkanlah Injil Oke, kita kepada semua pujikan orang. pujian ini sama-sama. Mereka yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, baptisan sendiri tidak akan menyelamatkan saudara. Baptisan hanya tindakan kepatuhan. Jadi kalau saya tidak dibaptis, itu adalah ketidakpatuhan. Dan ketidakpatuhan itu yang membuat saya menjadi tersesat. Bisa dengar ya Bapak Ibu ya? Kalau saya dibaptis, maka saya akan mematuhi semua perintah Tuhan dan Tuhan menghargai tindakan saya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Katakan sekali lagi. How old are you now? How old are you now? Happy birthday, Samuel. How old are you now? Happy birthday, Samuel. Happy birthday, Uncle. Happy birthday, dear Samuel. Happy birthday to you. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Dan sampan Haleluya, kita pujikan sekali lagi. Haleluya, ini lagunya ada di sini ternyata. Birthday.
Happy birthday. Happy birthday to you. Mari kita tepuk tangan sama-sama yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Katakan, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Sekali lagi, katakan sama-sama. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan Amin. kehormatan. Tuhan berkati. Amin. Tuhan Haleluya. berkati. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, mari kita berdoa untuk anak Aldrik dan Samuel ya yang berulang tahun di hari ini. Bapak, kami datang membawakan cucu-cucu terkasih Ibu Weli Hukubun, yaitu anak Aldrik dan juga anak Samuel, yang pada hari ini berulang tahun. Biarlah kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, pertolongan, kesembuhan, mujizat, masa depan penuh harapan, berkat keuangan ekonomi, semua ditambah-tambahkan dalam kehidupan anak-anak terkasih, cucu dari Ibu Weli Hukubun, yaitu Aldrik dan juga Samuel. Tuhan, terima kasih, pakai mereka di dalam masa mudanya, berikan mereka masa depan yang penuh harapan, jauhkan mereka dari segala musibah, bahaya, kecelakaan apapun. Biarlah hari ini mereka boleh bersuka cita bersama orang tua dan keluarga besar Hukubun di kota Jayapura, Papua, bersama juga dengan Ibu Weli Hukubun. Tuhan, sembuhkan Ibu Weli Hukubun, Tuhan sembuhkan Ibu Joyce Putirai, Tuhan sembuhkan Bu Rosalin, Pak Bruri, dan Tuhan sembuhkan Ibu Indriani, Tuhan sembuhkan Pak Lukas, Oma Nana, Adik Kisya, Tuhan sembuhkan Ibu Sinta, Ibu Meliawati, sembuhkan semua yang hadir, Ibu Joyce Putirai, semua disembuhkan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat ajaib sudah terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan juga sudah sembuhkan menantu daripada Ibu Indriani yaitu Saudara Kristian yang akan menikah dengan putrinya. Kami percaya tahun ini mereka akan menikah, dan kami percaya putrinya Pak Brudi Brosali, Ibu Sherly juga akan menikah. Semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, dan berkati tanggal 20 kami akan bertemu di tempat Ibu Indriani. Kuasa Roh Kudus, pengurapan-Mu mengalir untuk semua anak-anak-Mu yang datang yang haus dan lapar akan firman-Mu. Tuhan, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Pak Brudi Brosalin, malam ini mereka akan beristirahat. Tuhan, biarlah berikan mereka tidur yang nyenyak, berikan mereka istirahat yang cukup, berikan juga mereka pertolongan, kemenangan, persiapan datang ke Indonesia, semua dilancarkan, dimudahkan, semua urusannya Tuhan sudah campur tangan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, panjang umur bagi orang tua terkasih, walaupun jauh dari kami secara fisik, tapi secara roh, secara kejiwaan mereka dekat dengan kami, mereka ada di hati kami, dan kami ada dalam hati mereka, dan kami percaya kami akan bertemu di bulan akan datang ya Pak Brudi Brosalin. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Tuhan berkati kami semua di pagi hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Berkati Ibu Joyce Putirai, berkati Pak Lukas Krisnanto, berkati juga Pak Brudi Brosalin, berkati Ibu Weli Hukubun, berkati Ibu Indriani, berkati Ibu Meliawati, Ibu Sinta, semua yang hadir pagi ini, hambamu juga Bu Weli Hukubun, semua diberkati Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, sebelum kita berpisah, Ibu Weli mungkin mau menyampaikan sesuatu, silakan Bu Weli. Ya. Baik, bisa dibuka Bu Weli. Terima kasih. Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom. Selamat malam buat Bapak Bruri dan Ibu Ros di Jerman. Malam. Malam. Ya, Willy. puji nama Tuhan di hari ini. Cucu saya, Andrik, bahkan Samuel boleh berulang tahun karena kasih Tuhan menyertai dan memberkati mereka dalam kehidupan.
Mereka masih kecil, butuh doa untuk mereka dipimpin Roh Kudus supaya mereka hidup dengan takut akan Tuhan dan punya masa depan yang terbaik Tuhan siapkan. Dan terima kasih buat Bapak Pendeta yang selalu setia untuk berdoa buat keluarga kami, bahkan Bapak Ibu Persekutuan yang ada sama-sama untuk selalu topang dalam doa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta, Ibu Cinta, anak-anak terkasih, Bapak Ibu semua diberkati dalam pelayanan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Hormat dan sembah dinaikkan pada Tuhan untuk kebaikan Tuhan buat kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati Ibu Beli Hukubun. Kita kasih tepuk tangan dulu ya Maria ya. Salam buat cucu-cucu ya dan juga keluarga besar Hukubun di Jayapura, Papua. Dan selamat ya Pak Lukas. Ya, Tuhan berkati Pak Lukas dan Oma Nana adik Kesia ya. Tuhan berkati teman-teman Bu Joyce, Bu Indriani. Tuhan berkati Pak Bruri, Bu Rosalin. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai kita ketemu lagi nanti malam ya. God bless you. God bless you. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Amin. Jo. Sama Bros. Pak Lukas, Bu Selamat. Joyce. Thank you well. Dankie wel, Dankie dankie wel. wel. Lekker Ja. slapen, lekker Bu Sinta, slapen. Cindy, Johan, James, Bu Ya, Mediawati, terima Bu kasih. Indriani. Pak Amin. Bon. Ya, Ya, terima selamat kasih. beraktivitas. Sayonara. Ya, selamat beristirahat. Sayonara. Bye. Ya, selamat malam. Sayonara. God Bye. bless Malam. you all. Ya, Ya. amin.